Pemirsa, saat ini tim Ainis Files akan menuju ke kediaman salah satu relawan yang juga sekaligus Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, itu Norman Hadinegoro. Kita akan berbincang dan kita akan mengulik bagaimana kondisi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah isu kasus dugaan ijazah palsu yang menerpa Pak Jokowi. Pemirsa, saya sudah tiba di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Perjuangan Rakyat Nusantara. Di lokasi ini salah satu lokasi relawan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo. Saya akan berbincang dengan Ketua Umum Pernusa yaitu Norman Hadinegoro. Kita coba panggil. Apa kabar, Bang? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini foto-foto Bang Norman semasa, wah, Pak Jokowinya masih sangat muda ini. Ini masih zaman-zamannya culun kita semua nih. Ini tahun, masih wali kota. Ini tahun? Wali kota, kita tuh Pak Jokowi masuk Jakarta itu 2012. 2012. Nah, ini kita belusukan ini. Oh, belusukan pada saat itu. Lari-lari gitu ya kan? Oh, fotonya masih ke kampung-kampung. Terpampang ya? Iya, masih pakai apa? Masih pakai baju kotak-kotak ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalkan sudah kenal dengan Pak Jokowi dari tahun 2012 sampai sekarang masih suka berkomunikasi? Insya Allah. Masih suka berkomunikasi ya? Masih. Terakhir ketemu kapan, Bang Norman? Terakhir ketemu ya waktu pertama sebelum sakit ya. Sebelum sakit. Kedua di Solo terakhir. Ya. Ya kan, waktu ada Partai Serikat, Partai PSI. Partai Solidaritas Indonesia ya. Ya, kita rame-rame. Oh, berarti belum lama ya? Belum ketemu lama di Jakarta pada saat itu? Biasanya kalau Bapak ke Jakarta manggil tuh kita tuh. Nah, kondisi Bapak banyak yang mau tahu seperti apa sih sekarang, Bang Norman? Alhamdulillah ya, sekarang ini dalam pemulihan. Oke. Pemulihan, insya Allah lah sehat ya segala. Insya Allah sehat lagi. Cuman mungkin kulit ya. Kulit. Tapi bengkaknya sudah mulai reda. Sudah ya? mulai. Oke. Tapi terakhir pada saat. Masalah begini. Kenapa, Bang? Pak Jokowi tuh nggak bisa istirahat. Kalau pulang ke rumah udah ditungguin tamu-tamunya. Oh gitu. Dari daerah mana-mana. Oke. Ada yang dari Lampung, dari mana? Tiap hari itu. Tiap hari. Bang Norman, terakhir ketemu sama Pak Jokowi. Nah, ini sempat ada perbincangan nggak sih tanggapan Pak Jokowi tentang isu yang masih terus memanas, yaitu dugaan ijazah palsu nih? Pak Jokowi ini udah terlalu sabar ya. Sabar sekali ya, 10 tahun ya dihina, di macam-macam lah. Ya. Nah, terakhir ini masalah ijazah kok nggak selesai-selesai. Iya. Makin bertambah gitu. Ya. Wah, ini fitnah yang paling kejam ini. Satu-satunya jalan untuk mengatasi ini adalah melalui jalur hukum. Artinya jalur hukum itu kan artinya Pak Jokowi harus melapor ke polisi. Sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi? Sudah. Ya, karena yang dihadapin ini terus terang aja ini dablek semua orang-orangnya. Ya karena merasa bangga loh. Lawan gua ini presiden, lawan saya ini mantan presiden Pak Jokowi, ya pasti populer lah dia. Yang tadinya nggak jelas jadi jelas dari situ. Yang podcastnya kecil jadi gede karena lawannya presiden. Banyak orang cari panggung di sini. Podcast yang mengisyaratkan terus-menerus bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu palsu. Nah, ini bagaimana kalau dari sudut pandang Bang Norman nih? Sekarang gini, podcast itu terbagi dua ya. Hitam atau putih. Oke. Kalau podcastnya hitam, kita lihat dari komentar-komentarnya aja. Komentarnya pasti ngikut-ikut maki-maki itu. Maki-maki pemerintah, maki-maki Pak Jokowi. Lalu podcast putih. Nah, putih itu lurus-lurus. Artinya dia yang sebenarnya bicara. Okay. Artinya kalau kita bicara Pak Jokowi, masa iya sih Pak Jokowi ijazahnya palsu ya? Secara logika aja.
Orang mau jadi sapam aja kan pakai ijazah. Ini jadi presiden, wali kota, gubernur, presiden. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan ijazahnya palsu? Kan kacau ini orang ini kan. Udah dikatakan bahwa Universitas Gajah Mada mengatakan ini asli. Semua mah, teman-temannya juga. Tapi Bang Norman pernah tidak sih ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi? Saya nggak mau tahu, karena saya yakin ini asli. Ngapain saya pengen tahu? Ini presiden kok. Jadi kalau saya pengen tahu ikut kotor juga otak saya. Tapi kalau tantangan Roy Suryo CS untuk membuktikan kepada khalayak ramai ijazah asli Jokowi di depan umum, kalau menurut Bang Norman itu setuju atau tidak sih? Dasarnya apa? Pertanyaannya, kapasitas dia sebagai apa? Minta ditunjukkan di depan umum. Tapi kalau pengadilan yang meminta, polisi yang meminta, itu akan diberikan. Tapi kalau Roy Suryo ini sebagai apa? Apakah bisa selesai kalau ijazah ini dikemukakan menurut versinya Roy Suryo? Tapi Bang Norman pernah nggak sih Pak Jokowi ini curhat ke Bang Norman gitu tentang isu ijazah Jokowi yang terus saja bertubi-tubi? Pak Jokowi ini orangnya luar biasa ya. Jadi nggak ada keluh kesah seperti kita. Nggak ada keluh kesah? Nggak ada. Menanggapinya berarti dengan tenang? Tenang. Kok saya diginiin sih? Oh gitu, pernah berkata seperti itu Pak Jokowi? Apa salah saya kan gitu kan? Dan jangan lupa, makin Pak Jokowi dihina, dicaci maki, itu makin pengikutnya itu makin sayang, penggemarnya makin banyak. Tapi Bang Norman, ini ada polling begitu yang dibuat oleh Refli Harun yang menyatakan 90% dari hasil polling 90% masyarakat itu justru percaya ijazah Jokowi palsu. Tanggapannya? Iya, itu kan pollingnya si Refli Harun. Kalau polling yang lain itu malah 73% dari LSI ya asli. Berarti ada polling tandingan ya? Ya, makanya saya bilang polling yang Refli Harun itu adalah pollingnya kelompok sebelah. Kubu lawan. Ya pasti dong. Mana mau dia ngasih yang bagus-bagus ya. Pasti yang jelek-jelek kan. Kemudian Bang Norman, bukti yang pernah disampaikan oleh Roy Suryo CS ini adalah album alumni UGM. Di situ ada tertera foto Jokowi, tapi SMA-nya salah. Menurut Roy Suryo CS, SMA 6 yang merupakan adalah SMA kakak ipar Bapak Mulyono. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Begini, saya tidak mau masuk ke dalam gitu ya. Yang jelas Roy Suryo dan teman-temannya perusak. Jadi saya bilang virus. Apapun yang disampaikan oleh, yang diberitahu oleh nggak akan mempan sama Roy Suryo deh. Karena dia ini udah residipis. Saya lihat dari matanya aja. Ini orang nggak waras. Kan matanya kadang-kadang, wah ini pasti ada sesuatu ini. Apa yang dikatakan oleh kelompoknya Roy Suryo udah nggak usah dipercaya lah. Kalau sebagai orang waras. Kecuali kalau nggak waras kita ya. Bang Norman, saat ini kan proses penyidikan masih berlangsung. Dan tanggapan Bang Norman, Roy Suryo CS dipanggil dan akan diperiksa di Polda Metro Jaya, bagaimana? Ya harus melaksanakan jalan. Roy Suryo ini jeleknya, kalau dipanggil media cepat banget, dikejar sampai kemana-mana. Tapi kalau dipanggil polisi, ngetrel dia. Kenapa ini begini? Kemarin dipanggil, wah nih gue mau Agustusan, kan gitu kan? Gue bilang apakah dia panitia tarik tambang atau gimana ya kan ya? Saya yakin ya masalah hukum ini harus ditegakkan karena rakyat menunggu penyelesaiannya. Iya kan? Silakan. Seperti apa dia mengelak? Kalau dia mengelak mungkin ditarik sama polisi itu. Udah keterlaluan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast
dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Bang Norman, mengenai podcast Abraham Samad, kemudian Abraham Samad diperiksa polisi dan dianggap dirinya dikriminalisasi. Nah ini kalau menurut Bang Norman bagaimana? Iya begini, podcast-podcastnya itu ngipas-ngipas, nggak ngimbang. Yang dia undang itu adalah orang-orang yang kelompok dia juga. Kalau di podcast yang baik kan ada ya kelompok di luar dia. Tidak ada narasumber tandingan. Jadi tukang kompor juga. Bang Norman, ini ada narasi isu ijazah palsu Jokowi ini terus ataupun sengaja digulirkan karena ini Pak Jokowi ingin pasang badan dari kabinet pemerintahan Pak yang Prabowo. Iya, ini tanggapannya gimana, Bang? Isu ijazah ini kan sudah lama ya. Jadi udah lama ini menjadi format politik. Ya, sebagai negarawan kan kadang-kadang kita melihara isu itu ditampilkan. Nah, kebetulan isu ijazah palsu ini itu sangat enak dicerna oleh masyarakat. Ini kan isu remeh-temeh ini sebenarnya. Ini harus dituntaskan, udah terlalu lama. Jadi harus dituntaskan bahwa Pak Jokowi harus dipulihkan nama baiknya, dipulihkan harga dirinya. Walaupun masyarakat itu 73% udah nggak percaya terhadap ijazah ini. Tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Roy Suryo CS berlanjut dengan laporan balasan atas fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus ini bukanlah perkara dokumen semata, disebut juga menyangkut ranah politik dan prinsip demokrasi. Lantas, apakah para penegak hukum mampu menyelesaikan kasus ini secara terang benderang? Dan apakah kejujuran masih dijunjung tinggi di negeri ini? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.